Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 26. Fakta Bunda Maya dan julukan Baby Sky. Hatiku merasa teriris saat melihatmu terluka. Janji jangan sampai terluka lagi. Janji jangan diulangi lagi. Karena itu hanya akan membuat hatiku sakit. Silvana Azhara. Silva yang katanya tidak mau ikut campur dan mau bersikap cuek, nyatanya dia tidak bisa berhenti peduli pada Skylar. Kekhawatirannya terhadap Sky semakin kuat di saat cowok itu terluka. Bahkan hatinya sangat sedih jika melihat Skylar terluka, walau hanya sedikit pun. Mungkin karena Silva sudah terlalu sayang dengan Sky, dan dia menghormati Sky sebagai suaminya. Desir Sky saat Silva mengobati memar di sudut bibirnya. Memar yang kemarin aja belum hilang. Sekarang malah ditambah lagi. Janji ya ini yang terakhir. Gak boleh tawuran lagi. Gak boleh berantem lagi. Omel Silva, tapi Sky tak menjawab, membuat Silva mendekatkan wajahnya ke wajah Sky. Jangan diulangi lagi ya, Silva takut Sky kenapa-napa. Ibunya sambil menatap mata Sky secara intens. Dan Sky hanya menatap Silva dengan wajah tanpa ekspresi apapun. Melongo gitu ya, melihat Silva ngoceh sendiri. Kini Silva mengobati bagian pelipisnya. Namun karena jaraknya kurang nyaman, akhirnya Silva mendekatkan wajahnya lebih dekat. Dan tanpa sengaja, dia menekan pundak Sky. Aduh. Rintih Sky merasa sakit di pundaknya. Karena pundaknya sempat dipukul oleh anak Bracer dengan besi panjang. Silva sedikit tersentak. Ini sakit? Tanya Silva. Iya. Jawab Sky. Maaf, coba aku lihat ya. Izin Silva, lalu gadis itu menyibak kaos hitam Sky bagian pundaknya. Matanya membola sempurna saat melihat pundak Sky memar hingga ada gumpalan darah mati di sana. Ya ampun Sky, pundak kamu. Ucap Silva. Kenapa? Tanya Sky. Pundak kamu memar, parah banget. Kata Silva. Kamu tunggu di sini ya, aku mau ambil es batu sama kompresan dulu. Kata Silva. Setelah beberapa saat, Silva kembali dengan membawa kompresan dan es batu. Aku kompres ya biar memarnya agak hilang. Kata Silva. Lalu gadis itu mengompres pundak Sky dengan es batu sampai kaos hitamnya basah. Melihat Silva yang kesusahan mengompres karena terus saja menyibak kaos hitamnya, akhirnya Sky melepaskan kaosnya di hadapan Silva. Sontak Silva terkejut dan langsung menutupi wajahnya. Sky, kenapa kaosnya dilepas? Tanya Silva protes dan masih menutupi wajahnya. Sementara Sky hanya tersenyum. Biar gampang obatinnya. Jawab Sky. Tapi Sky? Udah, jangan tapi-tapi, cepetan obatin. Kalau enggak gue mau tidur nih, gak usah diobatin sekalian. Kata Sky. Ya jangan gitu dong, harus tetap diobatin. Omel Silva. Akhirnya Silva mengobati Sky dengan mata tertutup, sementara tangannya sibuk mengompres. Sesekali matanya mengintip secara bergantian, membuat Sky yang melihatnya tersenyum tipis. Gimana ngobatinya kalau matanya tertutup? Kata Sky. Lagian kamu sih pakai dilepas segala kaosnya. Kata Sky memanyunkan bibirnya. Ya udah sih, lagian kan gue suami lo. Ucap Sky. Hah? Respon Silva. Udah cepetan obatin yang benar. Kata Sky. Jangan ditutup matanya, nanti salah kompres lagi. Imbuhnya. Iya. Ucap Silva salah tingkah. Silva mulai mengompres lagi. Kali ini gadis itu memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan terlihatlah tubuh Sky yang polos hingga bagian dada dan perutnya terlihat six-pack, walau belum terbentuk sempurna. Kulitnya putih serta memperlihatkan full tatonya pada lengan kanannya. Silva mendekatkan wajahnya ke pundak Sky, hingga Sky menoleh ke samping, begitupun sebaliknya. Tatapan mereka pun bertemu, namun hal yang paling ditangkap oleh Sky adalah bibir Silva walaupun tertutup oleh cadar, namun tak kenapa bagian itu membuat Sky teringat kejadian malam itu. Saat Sky tanpa sengaja mencium bibir Silva. Cowok itu hanyut dalam pikirannya sendiri hingga tiba-tiba Sky langsung berdiri dari duduknya dan mundur menjauhkan diri dari Silva. Sontak Silva tersentak dengan apa yang dilakukan oleh Sky. Kenapa? Tanya Silva. Aku mau ke kamar mandi. Jawab Sky dan berlalu ke kamar mandi. Dia berdiri di balik pintu kamar mandi sambil memegangi dadanya. Hal itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jantung gue, ucap Sky memegangi dadanya. Karena Sky tak kunjung keluar kamar mandi, juga akhirnya Silva menghampiri pintu kamar mandi. Sky, masih lama nggak? Panggil Silva. Itu kan belum selesai diobatinya. Imbuhnya.
Udah Sil, lo keluar aja, ucap Sky dari dalam kamar mandi. Tapi Sky, sela Silva. Udah segini aja diobatinnya, lo keluar aja dari kamar gue, pinta Sky. Ya udah, benar ya udah, aku keluar nih, kata Silva. Ya, jawab Sky. Pagi ini Sky sudah bersiap-siap akan berangkat sekolah. Silva menghampiri kamar Sky dan Silva mau mengetuk pintu, namun dengan bersamaan Sky juga membuka pintunya. Sky, panggil Silva. Ada apa? Tanya Sky. Silva izin ya, mau ke restoran ayah, boleh? Ucap Silva. Sekalian Silva mau nitipin surat ini, tolong kasih ke guru piket hari ini ya, kata Silva memberikan surat izin ke Sky dan diterima oleh Sky. Kenapa harus dadakan sih? Tanya Sky. Maaf, tadinya Silva mau bilang semalam, tapi karena semalam Sky kecapean jadi baru sekarang ngomongnya, kata Silva. Jadi Silva boleh kan ke restoran ayah? Tanya lagi Silva. Ya udah boleh, tapi jangan lama-lama, kata Sky. Makasih ya Sky, ucap Silva senang lalu meraih tangan Sky lantas ia mencium telapak tangan Sky. Iya, udah. Jam berapa kesananya? Tanya Sky. Pagi ini, jawab Silva. Hah? Sekarang? Kata Sky. Iya. Mau gue anterin? Tawar Sky. Gak usah, kan ada Pak Joni. Lagian Sky juga mau sekolah kan? Tolak Silva, entah kenapa jawaban itu membuat Sky kesal. Ya udah bagus, gue juga gak harus repot-repot nganterin lo, kata Sky dan berlalu menuruni tangga. Silva menyerjit mendengar perkataan Sky. Kok berubah-ubah? Pikir Silva. 30 menit sudah Silva sampai di restoran milik ayahnya. Namun saat sampai di sana, Silva melihat seorang wanita cantik yang sangat ia kenal. Mbak Hana? Panggil Silva dan wanita itu menoleh. Silva? Sebut wanita itu. Silva pun berhamburan memeluk wanita itu. Silva kangen mbak, ucap Silva memeluk erat wanita yang ia panggil Hana itu. Mbak juga kangen Silva, balasnya. Raihana Salsavina yang kerap dipanggil Hana itu adalah adik dari ayahnya Silvana. Dia baru datang dari London. Dia sekolah dan tinggal di sana. Karena dia tidak ingin tinggal di Indonesia. Mbak Hana, kapan sampai di Indonesia? Tanya Silva. Kemarin, jawab Hana. Kenapa nggak bilang sama Silva kalau Mbak akan pulang ke Indonesia? Tanya Silva. Ya, Mbak gak sempet tapi kemarin Mbak datang ke rumah Mas Ilham, tapi nggak ada siapapun, kata Hana. Mereka mengobrol sambil berjalan di halaman restoran hingga mereka berhenti dan duduk di taman yang penuh bunga-bunga karena di restoran itu terdapat taman. Flower Resto adalah restoran milik orang tuanya Silvana, tepatnya milik Bunda Maya. Karena restoran itu adalah hadiah pemberian ayah Ilham saat Maya ulang tahun. Maya sangat menyukai bunga, hingga restorannya ia namakan dengan Flowers. Bahkan ia meminta untuk dibuatkan taman di dekat resto. Bagaimana kabar kamu Silva? Tanya Hana. Alhamdulillah Silva baik, jawab Silva. Mbak Hana apa kabar? Tanya balik Silva. Mbak juga baik. Oh iya, gimana sekolah kamu? Kata Hana. Lancar mbak, jawab Silva. Mbak gak nyangka kalau Mas Ilham akan pergi secepat ini, ucap Hana bersedih. Silva hanya diam, entah kenapa hatinya merasa sangat sedih mengingat mendiang ayahnya. Silva juga gak nyangka mbak. Rasanya baru aja kemarin Bunda ninggalin Silva, sekarang ayah, ucap Silva membuat Hana menoleh ke samping wajah Silva. Sil, sebenarnya mbak mau ngomong sesuatu ke kamu, kata Hana. Ngomong apa mbak? Tanya Silva. Sebenarnya ada hal yang harus mbak sampaikan ke kamu soal Mbak Maya, ucap Hana. Kenapa dengan Bunda? Tanya Silva. Sebenarnya meninggalnya Mbak Maya karena, ucapnya menggantung. Karena apa mbak? Tanya Silva penasaran. Karena Mbak Maya mengidap penyakit leukemia, kata Hana. Apa? Respon Silva terkejut. Iya Sil, itulah yang sebenarnya. Mbak Maya sering pulang pergi ke luar negeri hanya untuk melakukan pengobatan, kata Hana. Kenapa Bunda gak pernah cerita sama Silva mbak? Tanya Silva. Karena Mbak Maya gak mau kamu tahu dan kamu jadi kepikiran. Mbak Maya hanya ingin kamu fokus dengan sekolahmu. Fokus belajar Sil. Karena Mbak Maya takut itu akan mengganggu konsentrasi belajar kamu, tutur Hana.
Tidak terasa air mata Silva menetes. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa selama ini bundanya tengah melawan penyakitnya tanpa ia tahu. Pantas saja bunda sering mimisan. Setiap Silva tanya, pasti bunda hanya bilang kecapean karena mengurus restoran, kata Silva. Silva pikir bunda juga sibuk dengan pekerjaannya, sampai melupakan waktu dengan Silva. Tapi ternyata selama ini Silva salah. Ucap Silva menangis dengan penuh penyesalan. Silva pikir akhir-akhir ini bunda tidak ada waktu untuk Silva, Mbak. Silva benar-benar menyesal. Ibunya seketika ingatannya tentang Maya muncul dalam pikirannya. Flashback on. 1. Bunda kenapa sih akhir-akhir ini bunda sibuk banget sama pekerjaan bunda? Omel Silva. 2. Bun, emangnya harus bolak-balik ke luar negeri ya? Kenapa nggak di sini aja? Kan bunda punya restoran di sini. Kenapa nggak ngurusin restoran di sini aja, Bun? Omel Silva di lain momen. 3. Bunda, hari ini hari spesialnya Silva. Bunda kan tahu Silva sedang mengikuti lomba memasak. Tapi kenapa bunda nggak datang? Kenapa selalu ayah yang dampingin Silva? Yang lain itu mamanya pada datang, Bun. Silva malu banget. Omel Silva lagi. Bunda benar-benar berubah. Semenjak bunda punya pekerjaan di luar negeri, bunda jadi lupa sama Silva. Imbuhnya. Silva benci. Ucapnya berlalu. Flashback off. Bunda, maafin Silva. Selama ini Silva udah egois sama bunda. Silva gak ngerti kondisi bunda. Ucap Silva menangis. Mbak Hana, Silva ini benar-benar anak yang buruk. Imbuhnya. Enggak Silva, jangan menyalahkan dirimu seperti itu. Kamu gak salah dan kamu sudah menjadi anak yang baik untuk bunda dan ayahmu. Kata Hana menenangkan Silva. Kasihan bunda harus melawan penyakitnya sendiri tanpa support dari Silva. Katanya lagi. Sudah, jangan menyesali yang telah berlalu. Tugas kita sekarang adalah mendoakan beliau. Kata Hana. Iya mbak. Sudah jangan nangis lagi ya. Nanti cantiknya hilang. Hibur Hana sambil memeluk Silva. Oh iya, 2 bulan yang lalu Mas Ilham meminta mbak untuk megang restoran. Mbak gak nyangka ternyata itu pesan terakhir Mas Ilham. Kata Hana. Silva, untuk sementara waktu mbak akan mengurus restoran di sini membantu kamu. Imbuhnya. Belajar yang rajin ya, biar nanti kamu bisa mengambil alih semua restoran milik Mas Ilham dan Mbak Maya. Kata Hana lagi. Kenapa hanya sementara mbak? Silva benar-benar butuh mbak. Kata Silva. Silva, kamu kan tahu sendiri mbak udah ditinggal di London. Mbak juga punya pekerjaan sendiri di sana. Kata Hana. Ya, Silva kan butuh Mbak Hana. Mana mungkin Silva bisa pegang semua restoran ayah? Rengek Silva. Tiba-tiba Evan datang menghampiri keduanya. Maaf Non Silva, apa Non Silva bisa ke ruangan Pak Ilham sekarang? Tanya Evan. Oh, ada apa ya Pak Evan? Tanya Silva balik. Kita hanya mau memberikan cash flow restoran ini setiap bulannya ke Non Silva. Kata Evan. Baik Pak, jawab Silva. Sementara di SMA Pelita Bangsa, semua murid pada berbisik melihat wajah para anak Eskastel yang terlihat babak belur. Namun mereka bersikap acuh dan masa bodoh dengan tanggapan semua murid. Alvin, panggil Bu Lea saat para anak langit itu sedang mengumpul di depan kelas IPA 2. Ini kunci motor kamu, kata Bu Lea memberikan kunci motor Alvin. Iya Bu, makasih ya Bu, ucap Alvin dan menerimanya. Lain kali jangan ikut tawuran. Pesan Bu Lea dan Alvin hanya cengengesan. Sementara anak Eskastel saling melempar pandangan dan penuh tanda tanya. Ya udah, ibu cuma mau kasih itu aja, kata Bu Lea lalu pamit. Sedangkan Alvin hanya diam di tempatnya, dia menata jantungnya yang sempat berdetak lebih cepat. Seperginya Bu Lea, anak Eskastel bertanya-tanya kepada Alvin. Kok kunci motor lo ada di Bu Lea? Kata Dion. Semalam lo lolos kan dari kejaran polisi? Tanya Raymond. Respon Alvin melempar pandangan bergantian ke sahabatnya. Lo ketakam gak semalam? Tanya Sky. Enggak lah, gue tuh lolos, jawab Alvin. Kirain, respon Skyler. Terus Bu Lea gimana? Tanya Dion menaikkan kedua alisnya. Apaan sih lo? Udah gak usah bahas Bu Lea. Elak Alvin. Di saat anak-anak itu sedang mengobrol, tiba-tiba Livy menghampiri Skyler. Sky? Panggil Livy. Iya Livy, sahut Sky. Aku mau ngomong sama kamu, kata Livy. Ya udah ngomong aja, jawab Sky.
Jangan di sini ya, aku tunggu di rooftop mumpung lagi jam kos, kata Livi. Aku tunggu di atas, bisik Livi dan berlalu. Akhirnya Sky pun mengikuti Livi untuk naik ke atas rooftop. Sesampainya di rooftop, Sky melihat Livi sudah duduk di kursi yang ada di sana. Sky pun menghampiri Livi dan tiba-tiba Livi berhambur memeluk Sky, membuat cowok itu terdiam di tempatnya. Livi, panggil Sky membuat Livi melepaskan pelukannya. Ada apa? Tanya Sky dan Livi belum menjawab, dia malah memeluk Sky lagi. Dan cowok itu sempat mengusap rambut Livi. Sky, aku dengar dari anak-anak, katanya kamu berantem ya semalam. Dan hampir aja ketangkap polisi, apa benar? Ucap Livi. Iya. Jawab Sky, Livi pun melepaskan pelukannya dan menatap Sky. Gadis itu juga sempat mengusap lebam yang ada di wajah Sky. Janji ya jangan diulangi lagi, aku gak mau kamu kenapa-kenapa, kata Livi. Iya, respon Sky dan Livi mengajaknya untuk duduk. Sky, nanti pulang sekolah temenin aku ya, cari kado buat kakakku. Dia mau ulang tahun minggu depan, kata Livi sambil bersandar di pundak Sky dengan tangan yang saling menggenggam. Sekalian kita CCS, lagian udah lama kan kita gak jalan bareng akhir-akhir ini. Imbuhnya, ya udah aku temenin, jawab Sky. Sementara respon Livi hanya tersenyum. Gadis itu sempat mendongak menatap wajah Sky, lalu dia kembali menyadarkan kepalanya ke pundak Sky sambil mendusel mencari kenyamanan di sana. Kamu lagi apa ya, Sil? Batin Sky bertanya dengan Sky menatap genggam tangannya bersama Livi. Di belahan bumi lain nampak Atala memakai jas berwarna hitam senada sedang bersiap-siap. Tala, kamu sudah siap? Tanya Papa Arga. Sudah, Pak? Jawab Atala. Ya udah, kita berangkat sekarang. Ajak Papa Arga sementara Atala menghela nafasnya. Tidak bisa apa melihat anaknya sedang santai menikmati masa libur sekolah, pikirnya. Mereka pun menaiki mobil untuk menuju ke suatu tempat. Di sepanjang perjalanan Atala hanya diam, sedangkan Arga terus saja mengajaknya berbicara. Anggap aja kamu sedang belajar untuk berbisnis, kata Arga, dan Atala hanya melirik ke jendela kaca mobil di sampingnya. Nanti di saat Papa sudah tua dan tidak bisa mengatur perusahaan, kamu yang akan menjadi penerusnya, kata Papa, dan Atala hanya menoleh ke Arga sepintas. Ingat, kurangi trek di jalanan, belajar yang rajin, kata Papa mengusap pundak Atala. 20 menit mereka telah sampai di sebuah restoran. Restoran yang terdapat nama Flower Resto. Atala sempat terdiam dan memandangi nama restoran itu. Atala, ayo, ajak Papa. Keduanya pun masuk dan sudah disambut oleh Pak Evan. Selamat siang, Pak, sambut Pak Evan. Siang, jawab Arga. Mari masuk, Pak, ajak Pak Evan. Keduanya pun masuk. Pak Evan sempat mengajak Arga untuk masuk ke ruangan kerja Ilham. Namun Arga meminta untuk duduk di luar saja. Akhirnya, Evan mengajaknya ke ruang VIP di sana. Ruangan yang hanya untuk orang-orang tertentu seperti pebisnis dan lain-lain. Pelayan, panggil Pak Evan dan datang seorang pelayan. Tolong ambilkan minuman untuk Pak Arga, pinta Evan. Baik, Pak, kata pelayan itu. Kami sangat senang dengan kunjungan Bapak ke restoran kami, ucap Pak Evan. Iya, saya sangat menyukai restoran ini. Selain dari menunya yang enak, dari segi tempat dan pelayanannya sangat baik. Maka dari itu saya ingin bekerja sama dengan restoran ini, jawab Arga. Iya, Pak, ini daftar menu yang ada di restoran kami, Pak. Evan memberikan buku menu ke Arga. Maaf, Pak, saya akan panggilkan pemilik restoran ini, kata Evan. Iya. Pak Evan memanggil Hana. Awalnya dia meminta Silva untuk menghadap Arga. Namun Silva belum siap, akhirnya dia menyuruh Hana untuk menghadap para investor. Selamat siang, Pak, sapa Hana. Siang, jawab Arga. Saya Hana, Pak. Saya yang akan mewakili Bapak Ilham, kata Hana. Saya Arga dan perkenalkan ini putra saya Atala, kata Arga. Hana, Atala. Keduanya berkenalan dan berjabat tangan. Mereka pun mulai berbincang soal restoran. Setelah beberapa saat, Arga meminta kepada Hana untuk melihat-lihat menu dan tempat yang ada di restoran mewah milik Ilham. Hana pun mulai mendampingi Arga mengitari restoran dan memperkenalkan satu persatu menu yang ada di sana. Sementara Atala hanya mengikutinya saja. Hingga dirasa bosan, Atala malah pergi menghindari papanya sambil mengendap dan berjalan pelan karena tidak ingin papanya tahu. Atala keluar dari resto untuk mencari udara segar. Perbincangan papanya soal bisnis membuatnya menjadi gerah. Baru saja sampai lobi,
dia menabrak seseorang di sana. Au! Aduh! Ucap keduanya bersamaan. Maaf Mbak, maaf, saya tidak sengaja. Ucap Atala, namun saat dia melihat wanita itu ternyata Silva. Silva? Panggil Atala. Kak Atala? Sahut Silva. Kamu ngapain di sini? Tanya Atala. Aku... Ucap Silva menggantung. Sudah, nggak perlu dijawab, aku sudah tahu. Kata Atala membuat Silva menyerjit. Laki-laki Atala asal menebak saja. Sil, boleh minta waktunya sebentar? Ucap Atala. Boleh Kak, ada apa ya? Tanya Silva. Kita duduk di... Ucapnya menggantung sambil mencari tempat. Di taman aja Kak? Salah Silva. Oh oke. Jawab Atala. Keduanya pun duduk di taman, mereka mulai mengobrol di sana. Kamu kerja di sini, Sil? Tanya Atala. Respon Silva tak kunjung menjawab. Emangnya nggak capek ya, sekolah sambil kerja? Belum lagi kamu harus kerja di rumah Sky, kata Atala. Silva jawabnya. Sil, jangan terlalu capek, nanti malah mengganggu konsentrasi belajar kamu. Pesan Atala. Iya Kak. Hanya itu respon Silva, dia malas untuk menjelaskan. Oh iya, soal kerja di rumah Sky, kamu harus sabar ya ngadepin dia, kata Atala. Soalnya dia agak jahil orangnya, tapi dia baik kok. Imbuhnya. Iya Kak, respon Silva singkat. Pasti tiap pagi kamu selalu buatin susu buat baby Sky. Kata Atala tersenyum dan respon Silva hanya tersenyum. Kok kakak tahu? Tanya Silva. Iya tahulah, kan gue sahabatnya, kata Atala. Apa Kak? Baby Sky? Tanya Silva. Iya Baby Sky, jawab Atala. Kenapa kakak panggil Baby Sky? Baby itu bukannya bayi ya? Tanya Silva polos dan Atala hanya terkekeh. Kamu beneran gak tahu Sil? Tanya Atala dan Silva mengangguk. Sebutan itu udah biasa dan familiar banget sama anak es kastel. Pengen tahu nggak kenapa dia dijuluki Baby Sky? Kata Atala bertanya dan Silva hanya mengaku saja. Kita temenan udah dari kecil Sil. Dulu sebelum mamanya koma, dia sering dimanja oleh mamanya. Bahkan sewaktu sekolah sampai menginjak SMP, dia sering diantar jemput oleh mamanya. Sampai-sampai dia diledeki sama teman yang lain. Kata Atala. Oh iya? Respon Silva. Iya, bahkan sampai Sky malu sendiri. Pokoknya dia sangat dimanja oleh mamanya. Makanya kita sering nyebut dia Baby Sky. Katanya lagi. Menurut aku, Tante Sheila itu cocok ibu yang nyaris sempurna. Dia selalu meluangkan waktunya untuk anaknya. Bahkan dia rela meninggalkan pekerjaannya demi Sky. Kadang kita sebagai temannya Sky merasa iri dengannya. Karena dia selalu mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Termasuk Tante Sheila. Tante Sheila itu baik banget Sil. Dia tidak pernah membedakan antara Sky dan kita temannya. Ucapnya menoleh ke Silva dan tersenyum. Bahkan kita merasa Tante Sheila itu mama kita sendiri, karena dia sangat perhatian ke kita. Imbuhnya. Tapi sayang, semenjak kecelakaan itu membuat Tante Sheila terbaring koma. Kayaknya hampir setahun lebih deh Tante Sheila koma, kata Atala. Lalu dia tersenyum mengingat Sky. Semenjak Tante Sheila koma, sikap Sky berubah, kata Atala. Berubah gimana Kak? Tanya Silva. Berubah lebih pendiam, ucapnya lalu terkekeh. Bukannya Sky itu orangnya diem ya, dingin banget kayak es, kata Silva tersenyum dan membuat Atala tertawa. Sebelum Tante Sheila koma, dia lebih ceria sih menurut gue, tapi sekarang lebih banyak kediem. Dulu tuh ya, Sky itu super jahil banget, usil banget orangnya, bahkan karena sering dimanja dia jadi manja sama kita. Tapi sekarang agak beda aja, semenjak mamanya koma dan kita ngerasa kita yang ngejagain dia selama ini. Imbuhnya. Silva hanya mendengarkan penuturan Atala tentang Sky. Dia merasa banyak hal yang belum dia tahu tentang Sky. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.